Duit kemana kesini dong ah. Mengintai bawa pepaya, mencintai harta dunia. Shalom, selamat sore. Saudara dikasihi Tuhan, kembali kita belajar firman Tuhan. Kita belajar dari firman Tuhan. Kita baca Kejadian 19 ayat 24. Kita baca sampai ayat 26. Kejadian 19 ayat 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggang balikkannya kota-kota itu lembah Yordan dan semua penduduk kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Amin. Saudaraku, kita sudah tahu cerita ini, bagaimana pada waktu Tuhan mau menghancurkan Sodom Gomora. Saudaraku, Lot dan keluarga, istri, anak-anak ini sebenarnya akan ikut dibinasakan, saudara. Tapi sebab kemurahan Tuhan besar, mereka ditolong, diselamatkan oleh malaikat Tuhan. Saudaraku, tapi Lot sudah dipesan oleh malaikat, jangan menoleh ke belakang. Saudaraku, Sodom akan dihancurkan, Gomora akan dibakar. Saudaraku, apa yang terjadi ayat yang kita baca? Saudaraku, Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Saudaraku, Sodom Gomora habis semua, seluruh harta, seluruh kekayaan hancur, ditunggang balikkannya. Saudaraku, dari lembah Yordan semua penduduk kota, tumbuh-tumbuhan semua dibakar habis. Saudaraku, melihat semua ini, istri Lot tidak tahan. Saudaraku, dia mencoba melihat bagaimana sih keadaan rumahnya, hartanya yang ada di Sodom, dan dia mencoba menoleh ke belakang. Saudaraku, akibatnya mati menjadi tiang garam sesuai kata malaikat Tuhan itu. Saudaraku, berapa banyak orang tidak bisa tahan akan harta miliknya. Berapa orang terikat dengan duit, saudaraku. Hidupnya hanya dari uang, dari duit, dari harta bendanya, kekayaannya, perhiasannya, kedudukannya, mobilnya, motornya. Mereka tidak mau pakai motor biasa, moge, motor gede, saudaraku. Waduh, mereka pikir ini yang jadi kebanggaannya. Jalannya saja, seperti saudara lihat, jagoan angkat besi. Waduh, saudara, hati-hati, saudaraku. Orang yang menoleh ke belakang itu artinya orang yang melihat kepada kemuliaan dunia ini, mati rohaninya. Saudaraku, berapa banyak orang, saudaraku, begitu terikat dengan hartanya, terikat dengan kedudukannya, saudara-saudaraku, lalu tidak kuat, saudara, menoleh ke belakang. Memang Alkitab sudah mengatakan kekayaan itu beban, saudara. Saudara tahu beban, tapi banyak orang pilih jadi kaya raya. Itu seperti orang disuruh memilih beban, saudaraku, yang beratnya ada 50 kilo,
ada 100 kilo, 200 kilo, 500 kilo, 5 kilo, tergantung. Dia bisa pilih menurut kekuatannya, kemampuannya, saudaraku. Tapi banyak orang berlomba-lomba untuk memilih jadi kaya. Sebab setan bilang kalau kamu kaya, kamu bisa pakai dunia ini nurut hawa nafsumu. Saudara, Salomo punya fasilitas, duit, harta, kemuliaan, kekayaan, ketampanan. Saudara, saya yakin Salomo ini orangnya cukup tampan, saudara. Karena bapaknya Daud itu orangnya tampan. Saudaraku, ganteng begitu. Saudara, Salomo digandrungi oleh wanita-wanita, punya duit. Waduh, orang bilang ini baru nikmat, ini baru senang. Saudara, tapi sesudah Salomo, dia hidup dengan kemewahan yang luar biasa. Alkitab mengatakan tidak ada raja sebelum dan sesudah seperti Salomo. Saudaraku, luar biasa. Sampai dikatakan emas, perak itu seperti batu, saudara. Saudara tahu, kalau orang simpen batu itu tidak perlu harus dijaga Pak Satpam, saudara. Tidak usah harus ditaruh di brankas. Kalau namanya batu bata, bataku atau batu kerikil, ya taruh aja di pinggir jalan. Saudara, siapa yang mau ngambil? Tidak ada. Saudara, itu kata firman Tuhan. Salomo itu saking kayanya batu. Saudaraku, permata, emas itu seperti batu. Coba, tidak ada harganya, saudara. Karena itu Salomo ini betul-betul hidup di dalam kelimpahan yang luar biasa. Saudaraku, ini mengikat dia. Tidak pernah puas. Orang kaya itu tidak pernah bilang enak ya, puas ya, saya sekarang sudah puas jadi orang kaya. Tidak ada, saudara. Berapa sudah hartanya mencapai triliun, saudaraku. Tapi untuk memberi Tuhan, aduh, sisa-sisa saja, kecil aja. Orang baru Surabaya bilang selilit, aduh kecil. Saudaraku, Tuhan lihat dari sorga, sayang nak, sayang kamu salah pakai. Saudaraku, Lot dengan istri kumpul harta besar di Sodom, berhasil. Sampai dikatakan Lot itu, saudaraku, di pintu gerbang. Ini merupakan tempatnya orang-orang kaya, berkumpulnya orang-orang kaya, saudaraku. Tapi Lot, dia tidak berbuat apa-apa buat Tuhan. Saudaraku, waktu malaikat datang kepada Lot, saudara, disambut, dijamu betul, tapi dengan roti kering, roti yang sudah, saudaraku, tidak beragi, itu kering. Itu kalau dilemparkan anjing bisa kaing-kaing, saudaraku. Itu yang diberikan. Itu sebabnya kemurahan Tuhan beda dengan yang namanya Abraham. Saudaraku, waktu Abraham ketemu Tuhan, Abraham bilang, Tuhan, tidak kebetulan Tuhan menampakkan diri. Saudaraku, disambut dengan Tuhan, dijamu, saudaraku, dengan lembu muda. Bayangkan 4 orang makan lembu muda 1, dimasak, saudaraku. Mungkin yang namanya kikil, yang namanya saudaraku opor, ya, sapi, wih, dagingnya yang empuk-empuk. Bayangkan, saudaraku, dijamu dengan anggur, minuman indah. Akibatnya apa? Tuhan bilang tahun depan Abraham dapat keturunan, dapat Ishak, anak perjanjian yang ajaib. Saudaraku, lahir pada perempuan yang hampir 100 tahun umurnya. Coba toh,
Itu Tuhan, ajaib. Kalau saudara percaya pada Tuhan, korban kepada Tuhan, memberikan untuk pekerjaan Tuhan, itu nanti yang akan muncul ajaib. Saudara akan terkejut, tidak ngira, tidak nyangka Tuhan memberkati luar biasa. Saudaraku, pada waktu Yusuf diangkat oleh Firaun, dia dengar kata-kata Firaun, hanya tahta ini saja yang membedakan engkau dan aku. Bukan main. Tidak ada satu orang pun di Mesir. Saudara, Mesir waktu itu negara superpower, saudara. Negara terbesar di dunia saat itu. Bukan main. Saudara, hanya tahta ini saja. Tidak ada orang lebih besar daripada Yusuf. Saudara-saudaraku, Yusuf cuma menengadah ke atas. Yusuf bilang, untung aku tidak berdosa. Untung aku taat kepada Tuhan. Saudara, diajak selingkuh dengan istri Potifar. Dia menolak, dia lari, bahkan akibatnya dimasukkan di penjara. Saudaraku, tapi Yusuf mencapai perkara yang indah, mulia. Oh, luar biasa. Saudaraku, selama 80 tahun Yusuf hidup sampai umur 110 tahun. Dia menikmati kekayaan di Mesir tanpa, saudaraku, ada sabotase, tanpa ada yang iri, tanpa ada yang melawan, sebab tangan Tuhan yang memberkati. Saudaraku, itu sebabnya kalau saudara masa pandemi ini, saudara tidak cari Tuhan, saudara tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, rugi besar. Saudara-saudaraku, rugi luar biasa. Saudara, bekerja buat Tuhan, berdoa buat Tuhan, korban buat Tuhan. Saudaraku, saya secara pribadi juga berapa kali saudara Tuhan suruh saya berikan pada beberapa saudara. Saudaraku, dan itu jadi berkat besar. Oh, saya yakin dapat pahala. Saudara, Tuhan bilang, jika kamu memberi secawan air pada seorang murid, tidak hilang pahalanya. Loh, apalagi kita beri hidup ini dari dikasih Tuhan. Karena itu, jangan sampai kita mati karena harta. Saudara, istri Lot, dia lihat kekayaannya yang dikumpulkan puluhan tahun, saudara. Dia jadi makmur di Sodom Gomora, tapi waktu dibakar dia tidak kuat, dia menoleh ke belakang, akibatnya mati, sudah jadi tiang garam. Ya, saudaraku, mengerikan. Orang yang cinta uang akan hancur hidupnya. Orang kaya yang biasa pesta pora, coba saudaraku, orang kaya ini dikatakan tiap hari pesta. Orang pesta itu tidak minum air putih, saudara. Minumnya itu anggur. Waduh, mungkin dicampur kolesom anggur. Waduh, saudaraku, yang lesat-lesat, minumannya bukan main. Saudara-saudara, luar biasa. Saudara, tapi untuk minum di alam maut, dia bilang, celupkan jarimu Lazarus. Suruh Lazarus, Pak Ibrahim, untuk mencelupkan air dan menaruh di lidahku yang lagi kesakitan. Bukan main. Untuk minum saja tidak ada. Apalagi yang lain, tersiksa untuk abadi. Karena itu, saudaraku, jangan cari perkara dunia. Akan habis. Saudara punya duit berapa? Saudara punya rumah berapa? Saudara punya emas berapa? Ditinggal. Satu kali akan ditinggalkan. Nanti anak-anak yang mewarisi, saudara-saudara yang mewarisi, kita tidak ikut apa-apa. Tapi kalau untuk Tuhan, dicatat untuk kekal, menikmati dengan puas-puas, luar biasa. Karena itu jangan sia-siakan. Saudara, kesempatan pada sore hari ini kita berdoa. Saya doakan saudara yang ada pergumulan, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Saya selalu berkata angkat tangan, sebab kita minta sama Tuhan, bukan kekuatan kita, tapi Tuhan yang memberi. Angkat tanganmu. Oh, kalau Tuhan yang memberi, siapa bisa nutup? Tidak bisa, sudah.
saudara mau menghalangi, saudara mau iri, tidak bisa. Yusuf diiri saudaranya, tidak bisa saudaraku. Waktu dia duduk di tahta, semua terbuka matanya. Kita berdoa saat ini. Bapa dalam sorga, Tuhan lihat tangan-tangan yang diangkat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau sudah diberkati oleh Tuhan. Tolong Bapa, supaya kami tidak terikat dengan perkara-perkara di dalam dunia ini. Tapi kami memandang kepada kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucapan syukur. Semua yang percaya bersama-sama mengatakan amin. Shalom. Selamat sore saudaraku, sampai ketemu di acara selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan saudara bagikan pada saudara-saudara yang lain. Tuhan memberkati. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita lidah kita rendah, sorak-sorai bersama-sama yang berlalu dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan, yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkah. Lord is my light, Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my... Hasta la vista, baby.